Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Gita Aulia Amir dengan NIM 2209001501073 dari kelas E Program Studi Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan dalam rangka memenuhi final perilaku keorganisasian yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Fajriani Aziz, SPD MSc. Langsung saja kita pembahasannya. Pemimpinan berasal dari akar kata pemimpin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berawalan satu atau lead yang artinya mengarahkan, menunjukkan jalan, dan mengarahkan. Kepemimpinan adalah suatu proses atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk memperoleh tugas dan arah yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Lubis L. 2020. Sementara itu, sebagaimana dikutip oleh Henya Seotopo 2018, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi dan kelompok. Jadi dapat disimpulkan kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang-orang dalam suatu organisasi dengan sistem nilai tertentu dan visi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori kepemimpinan. Di sini yang pertama ada teori sifat, disebut juga teori genetik, karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seseorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai suatu yang diwariskan. Kedua, ada teori perilaku. Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seseorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan memutasi bawahan. Menurut teori ini, seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seseorang pemimpin yang efektif, tidak tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Yang ketiga, ada teori lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari suatu tempat dan keadaan. Kepemimpinan dalam perspektif teori lingkungan adalah mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model normatif. Teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Yang keempat, ada teori implisit. Teori kepemimpinan implisit merupakan keyakinan dan asumsi tentang karakteristik dari pemimpin yang efektif. Teori implisit biasanya melibatkan stereotipe dan prototipe tentang ciri, keterampilan, atau perilaku yang relevan. Tujuan utamanya bisa untuk membedakan para pemimpin di antara berbagai jenis pemimpin atau misalnya manajer, politikus, perwira, dan militer. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan autentik. Authentic leadership atau kepemimpinan autentik adalah tipe kepemimpinan di mana seorang memimpin dengan cara yang jujur, terbuka, dan autentik. Seorang pemimpin autentik biasanya tidak akan menyembunyikan identitas atau nilai-nilai aslinya dalam memimpin sebuah organisasi. Dapat dikatakan bahwa pemimpin autentik mampu menjadikan dirinya sendiri dan memotivasi bawahannya untuk menjadi diri mereka sendiri. Adapun ciri-cirinya yaitu pertama ada kesadaran diri yang tinggi, yang kedua ada integrasi yang tinggi, ketiga ada kemampuan berempati, keempat ada komitmen pada pertumbuhan dan pengembangan, dan yang terakhir mampu berkomunikasi dengan efektif. Nah, selanjutnya ada cara penerapan. Yang pertama adalah tingkatkan kesadaran diri, bangun keterbukaan dan kepercayaan, tingkatkan kemampuan berempati, bertindak sesuai nilai dan prinsip, dan yang terakhir berikan dukungan dan peluang untuk pengembangan diri. Tahapan untuk masa mendatang. Menyiapkan seorang pemimpin masa depan yang ideal untuk perusahaan atau organisasi merupakan sebuah prioritas yang sangat penting untuk dilakukan. Pemimpin yang baik akan bisa membuat organisasi atau perusahaan yang ia pimpin semakin maju dan berkembang. Menurut Profesor Husaini Usman tahun 2020, dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Efektif, menyatakan ada dua teori tentang sifat kepemimpinan. Yang pertama ada menyatakan bahwa sifat kepemimpinan merupakan bawaan dari lahir, dan yang kedua adalah sifat kepemimpinan itu sesuatu yang harus dipelajari dan dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam situasi dan kondisi tertentu. Untuk menjadi pemimpin yang baik, di dunia membutuhkan pemimpin yang bisa menginspirasi orang lain untuk mengikuti mereka dengan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah kejujuran, mempunyai sifat kreativitas yang tinggi, tidak sekedar memberi perintah, minta masukan dan tanggapan tentang kepemimpinan Anda, kemampuan retorika, keahlian berbicara atau komunikasi, terbuka dengan ide-ide dan gagasan baru, dan terakhir memiliki critical thinking.
Nah, di sini pasti ada tantangan nih bagi membangun kepemimpinan. Ada beberapa tantangan kepemimpinan yang paling sering dihadapi oleh seorang leader. Koordinasi yang tidak lancar bisa jadi salah satu tantangan seorang pemimpin yang bisa berdampak negatif pada tim. Yang pertama ada anggota yang sulit diatur. Persoalan ini adalah salah satu tantangan yang paling banyak yang terjadi. Kamu mungkin pernah menemui salah satu anggotamu yang sulit diajak kerjasama atau tak bisa diandalkan. Tugas utamamu sebagai pemimpin adalah menghadapi mereka dengan cara yang baik. Yang kedua, menghadapi tekanan. Tantangan kepemimpinan selanjutnya adalah harus mampu menghadapi segala tekanan yang ada. Sebagai pemimpin, kamu pasti tidak bisa selalu bekerja dengan prima 100% setiap waktu. Jadi, meluangkan waktu untuk sedikit bersantai bisa membuatmu lebih rileks untuk atasi tekanan. Yang ketiga, harus selalu termotivasi. Kamu tidak perlu menjadi cheerleader yang selalu ceria dalam tim. Namun, para anggotamu pasti mengandalkanmu sebagai seorang yang mampu membangun kembali autentisme untuk mencapai goal. Ini merupakan tantangan seorang pemimpin ketika harus selalu menjaga motivasinya agar tidak berpengaruh buruk pada anggota tim. Yang keempat ada tidak dihormati atau disukai. Sebagai pemimpin, kamu tidak bisa selalu dihormati dan disukai oleh semua orang. Yang kelima, masalah komunikasi. Menurut Lifehack, masalah komunikasi bisa jadi masalah nomor satu yang akan kamu hadapi ketika memimpin. Tantangan bagi seorang pemimpin adalah memastikan bahwa semua orang di dalam timnya memiliki pemahaman yang sama akan segala hal. Yang keenam, perubahan anggota. Hal ini sangat lumrah terjadi, terutama di dunia kerja. Orang-orang yang selama ini menjadi anggota timmu mungkin saja akan memutuskan untuk pindah kerja suatu hari. Yang ketujuh, menjalin hubungan baik dengan stakeholder. Menurut Center for Creative Leadership adalah salah satu tantangan seorang pemimpin. Ialah harus mampu membangun hubungan yang baik dengan semua pihak. Dan yang kedelapan ada menyampaikan kabar buruk. Apa proyek timmu gagal? Apakah kamu harus memberikan penilaian buruk pada anggotamu? Nah, sebagai leader, kamu harus mampu menyampaikan berita buruk ini pada atasan atau bahanmu secara jelas dan tanpa drama. Menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. Pemimpin bukan sekedar pemegang pucuk kepemimpinan atau sosok yang memerintah anak buah. Kepemimpinan merupakan suatu karakter di mana seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi orang lain atau bagi masyarakat yang dipimpinnya. Layaknya posisi seorang ayah dan ibu bagi anak dalam lingkungan keluarganya. Maka seorang pemimpin juga seolah menjadi orang tua bagi masyarakat yang dipimpinnya. Masyarakat tersebut pada akhirnya akan mencontoh apa yang mau dilakukan oleh pemimpin. Menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin nyatanya bukan hal yang mudah. Selain harus mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, juga harus bisa memimpin anggota tim untuk menuju ke arah tersebut. Tentu saja, semua itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa pemahaman akan arti kepemimpinan yang baik. Sebenarnya ada 4 jenis kepemimpinan yang paling sering diterapkan, yaitu kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang otokratis, kepemimpinan yang bersifat afiliatif, dan kepemimpinan yang visioner. Namun, apapun jenis kepemimpinan yang diterapkan dalam bisnis, pemimpin yang efektif memiliki sifat-sifat yang dapat berkontribusi terhadap berkembangnya suatu bisnis. Nah, jadi kesimpulannya di sini, kepemimpinan atau leadership dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin atau leader dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan, sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Kemampuan dan keterampilan dari seorang pemimpin adalah faktor penting dalam memotivasi pegawainya agar lebih bekerja dengan baik. Pemimpin berfungsi untuk memandu, menuntut, membimbing, membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin komunikasi yang baik, melakukan pengawasan secara teratur, dan mengarahkan pada bawahannya kepada sasaran yang ingin dituju. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari saya tentang kepemimpinan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.